Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Data Inventaris Toko Buku. Perkenalkan, nama saya Maulidia Hairina Balkis dengan NPM akhir 276. Saya Wanaibona Mekalistorus dengan Saya Devina Oleh Salsabila dengan NPM akhir 280. Lalu di sini ada tabel pembagian tugas dengan NPM akhir 294, nama mahasiswa Wanri Bonasitorus dengan pekerjaan diagram flowchart dan IRD. Lalu dilanjut dengan NPM akhir 276, Maulidia Harina Balkis mengerjakan komen prompt atau CMD. Lalu ada NPM akhir 280, Devina Aulia Salsabila mengerjakan contoh komen prompt atau CMD. Dilanjut dengan teman saya. laporan Kayak ide maca gak maca ya kayak ide maca ide. Iki sapa maring ini? Iya, siapa? Aku udah sama. Apa? Oke, Terus, itu siapa? iki sapa? Kamu. Boleh. Kamu bisa nggak pas siapa? Kayak gak ngerti tapi paling tak waca jero Kau iki. pas aku wes. Boleh. Iki, kamu ikut main. Iki aku main PHP Aha. berarti. Hmm? PHP main admin aku. Mari Wan iki. Masih. Mari ini sapa guys? sendiri
Oke, di 1.4 ini kita menampilkan diagram yang ada di PHP My Admin. Jadi sistem yang digambarkan dalam diagram di atas merupakan sistem pengelolaan data toko buku yang terdiri dari beberapa tabel yang saling terkait. Tabel pelanggan menyimpan informasi pelanggan seperti nama, nomor telepon, dan email. Setiap transaksi penjualan dicatat di tabel penjualan yang memuat informasi tentang pelanggan, staf yang melayani, tanggal transaksi, serta total harga. Buku-buku yang dijual terdaftar di tabel buku yang mencakup judul, pengarang, harga, dan kategori buku yang diambil dari kategori buku. Detail setiap penjualan termasuk jumlah buku yang dijual dan harga satuan disimpan di tabel detail penjualan yang terkait dengan tabel penjualan dan buku. Kemudian pembayaran untuk setiap transaksi dicatat di tabel pembayaran, termasuk metode pembayaran, jumlah pembayaran, dan tanggal pembayaran. Jika terjadi pengembalian buku, informasinya akan masuk ke pengembalian buku, yang menyimpan data jumlah buku yang dikembalikan dan tanggal pengembalian. Stok buku yang dibeli dari supplier dicatat di tabel pembelian stok, dengan rincian jumlah buku yang dibeli, total harga, serta buku yang dibeli. Sementara informasi supplier tersimpan di tabel suppliers. Sistem juga mencatat data staf toko di tabel staf toko, yang berisi nama dan jabatan staf yang terlibat dalam transaksi penjualan, pembayaran, pembelian stok, hingga pengembalian buku, serta pencatatan data pelanggan, staf, dan supplier. Kemudian dilanjutkan teman saya. Lalu di 1,1.5 ini, buatlah capture hasil dari masuk hingga penggunaan database. Dari PHP My Admin, kita menggunakan MySQL, lalu kita menggunakan comment prompt. Nah, di sini kita memasukkan database kita, ada DB inventaris toko buku, information schema, inventaris toko buku, MySQL, performance schema, dan PHP My Admin. Lalu kita create database data inventaris toko buku. Lalu di dalam database tersebut ada data inventaris toko buku, DB inventaris toko buku, information schema, inventaris toko buku, MySQL, performance schema, dan PHP My Admin. Lalu di sini ada 1.6, buatlah capture insert dari semua tabel yang ada di database. Selanjutnya kita create tabel dari kategori buku. Di dalam kategori buku ada ID kategori buku, nama kategori buku, dan primary key ID kategori buku. Lalu kita show tabel. Lalu kita dash tabel kategori buku, lalu muncullah tabel seperti ini. Lalu kita ke create tabel buku. Di dalam tabel buku ada ID buku, judul buku, pengarang, harga buku, jumlah buku, dan primary key ID buku. Lalu kita create tabel pelanggan. Di dalam tabel pelanggan ada ID pelanggan, nama pelanggan, email pelanggan, nomor telepon, primary key-nya ID pelanggan. Lalu create tabel supplier. Di dalam tabel supplier terdapat ID supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon, dan primary key-nya adalah ID supplier. Lalu create tabel penjualan. Di dalam tabel penjualan ada ID penjualan, tanggal penjualan, dan primary key-nya di ID penjualan. Lalu ke create tabel staff toko. Di dalam tabel staff toko ada ID staff toko, nama staff, jabatan, dan primary key-nya adalah ID staff toko. Lalu ada create tabel pembayaran. Di dalam tabel pembayaran ada ID pembayaran, jumlah pembayaran, metode pembayaran, lalu primary key-nya adalah ID pembayaran. Lalu ada create tabel detail penjualan. Di dalam tabel penjualan terdapat ID detail penjualan, jumlah buku, harga penjual, dan primary key-nya adalah ID detail penjualan. Lalu create tabel pembelian stok. Di dalam tabel pembelian stok terdapat ID pembelian stok, jumlah buku, tanggal pembelian, total harga, dan primary key-nya adalah ID pembelian stok.
Lalu ada create tabel pengembalian buku. Di dalam tabel pengembalian buku ada ID pengembalian buku, jumlah pengembalian buku, tanggal pengembalian buku, lalu primary key-nya adalah ID pengembalian buku. Ini ada tabel dari data inventaris toko buku. Lalu di 1.7 ini buatlah capture jumlah data atau record yang sudah dimasukkan di masing-masing tabel yang ada di database. Nah, di sini ada judul buku dengan 50 data. Nah, di sini ada tabel dari data inventaris toko buku dengan jumlah 50 data. Lalu di sini ada kategori buku dengan 50 data kategori buku. Nah, di sini tabelnya dari kategori buku. Lalu di sini ada pelanggan dari data inventaris toko buku. Lalu ini ada tabel dari pelanggan. Nah, di sini ada supplier dari data inventaris toko buku. Lalu di sini ada tabel supplier. Lalu di sini ada penjualan dari data inventaris toko buku. Lalu di sini ada tabel penjualan. Lalu di sini ada staf toko dari data inventaris toko buku. Lalu di sini ada tabel dari staf toko. Lalu di sini ada pembayaran data inventaris toko buku. Lalu di sini ada tabel pembayaran. Di sini ada detail penjualan data inventaris toko buku. Lalu ini tabel detail penjualan. Di sini ada pembelian stok dari data inventaris toko buku. Lalu di sini tabel pembelian stok. Lalu di sini ada pengembalian buku dari data inventaris toko buku. Lalu di sini ada 1.8. Buatlah capture update data atau record yang ada di 4 tabel. Untuk tabelnya bisa dipilih secara acak. Pada intinya ada 4 query yang menjelaskan update data atau record. Nah, yang pertama di sini kita ada judul buku yaitu Bumi, penulisnya Terelie dengan harga 75.000, jumlah stoknya 12. Lalu kita update buku menjadi harga bukunya 60.000, jumlah bukunya menjadi 15. Nah, di sini sudah terupdate di tabel ini. Lalu yang kedua ada Eka Pratama dengan email eka.pratama@gmail.com dengan nomor telepon 2147483647. Lalu kita update pelanggan menjadi email pelanggannya new email @example.com, lalu nomor teleponnya menjadi 081234567789. Dan update tabelnya ada di sini. Lalu yang contoh yang ketiga ada tanggal penjualan 2024 01 10. Lalu menjadi 2024 02 20. Dan tabel update-nya ada di sini. Lalu ada supplier buku XYZ dengan alamat Jalan Sudirman nomor 2
dengan nomor telepon 2147483647. Lalu kita update supplier menjadi nama suppliernya supplier baru, alamat suppliernya Jalan Baru nomor 10. Lalu ada tabel update-nya di sini. Lanjut di 1.9 ini, buatlah capture grid view dari hasil 3 relasi antar tabel yang ada di database. Yang pertama yaitu ada grid view dengan buku dan kategori, yaitu ada B ID buku, B judul buku, KB nama kategori buku, from buku B join, dan kategori KB on B ID kategori menjadi KB ID kategori. Dan akan memunculkan select from buku dan kategori yang akan memunculkan tabel seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu ada grid view penjualan staff view, yaitu ada penjualan penjualan ID pelanggan, penjualan ID staff, staff toko, nama staff toko, jabatan, penjualan, tanggal penjualan, dan penjualan total harga. Dari from penjualan join staff toko, dan selanjutnya yaitu select from penjualan staff view yang akan memunculkan tabel di bawah ini. Kemudian yang ketiga yaitu ada grid view buku pengembalian, yaitu di dalamnya ada buku ID buku, judul buku sebagai judul buku, pengembalian buku, jumlah sebagai jumlah, pengembalian buku, tanggal pengembalian sebagai tanggal pengembalian. Dan from buku join sebagai pengembalian buku di pengembalian buku ID buku. Dan kemudian kita memunculkan tabel dengan select from buku pengembalian yang akan memunculkan tabel seperti ini. Kemudian di 1.10 yaitu cari semua buku yang ditulis oleh pengguna Terelie. Dengan cara kita select from buku, where pengarang sama dengan Terelie akan memunculkan tabel yang ditulis oleh pengarang Terelie di kategori buku. Kemudian di 1.11 cari kategori buku yang namanya teknologi atau yang nama kategori bukunya adalah teknologi, akan memunculkan tabel yang nama kategorinya teknologi. Di 1.12 yaitu ada cari nama pelanggan yang namanya dimulai dengan huruf R. Dengan cara from tabel pelanggan, where nama pelanggan like R. Kemudian tabel akan memunculkan nama pelanggan yang berinisial bernama awalan R. Kemudian di 1.13 yaitu ada cari nama supplier yang dimulai dengan huruf S. Dari tabel supplier ini, where nama supplier dengan inisial supplier yang berawalan dengan huruf S. Kemudian di 1.14 yaitu ada cari jumlah penjualan pada bulan Januari 2024 dengan cara select count from tabel penjualan dan mencari tanggal penjualan yang ada di bulan Januari 2024, yaitu muncul 30 penjualan. Di 1.15 yaitu ada cari nama staff yang menjabat sebagai kasir. Dari tabel staff toko, kita mencari jabatan sebagai kasir dan tabel memunculkan jabatan nama staff yang menjabat sebagai kasir. Di 1.16 yaitu ada cari pelanggan yang melakukan pembayaran menggunakan metode pembayaran transfer bank. Dengan cara from pembayaran dari tabel metode pembayaran kita mencari metode pembayaran yang transfer bank dan tabel memunculkan metode pembayaran yang menggunakan transfer bank. Di 1.17 yaitu ada cari buku dengan harga di atas 100.000, yaitu dengan cara kita select from dari tabel detail penjualan, kita mencari harga penjualan yang harganya di atas 100.000 dan tabel memunculkan harga penjualan di atas 100.000. Di 1.18 yaitu cari total harga yang memiliki nilai 90.000. Dengan cara from dari tabel pembelian stok, kita mencari total harga dengan harga 90 dan tabel memunculkan total harga dengan harga 90. Lalu di 1.19 cari jumlah pengembalian buku dengan jumlah 2 buku dengan cara from pengembalian buku dan kita mencari jumlah pengembalian buku dengan total 2, tabel akan memunculkan jumlah pengembalian buku dengan 2. Baik,
Sekian dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.